Kali ini kita akan membahas film bergenre horor komedi berjudul Hello Ghost yang rilis pada tahun 2010. Film diawali dengan seorang pria bernama Sangman yang terlihat sedang bersedih meratapi hidupnya yang kesepian. Sangman adalah seorang yatim piatu sejak kecil, dan di hari itu, Sangman memutuskan untuk bunuh diri menggunakan obat yang ia konsumsi dengan dosis yang sangat banyak. Tapi tiba-tiba saja, pemilik apartemen masuk dan berhasil menyelamatkan Sangman. Bahkan ketika ia meloncat dari atas jembatan untuk bunuh diri, kebetulan sekali sudah ada petugas patroli yang sedang berada di sana, dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika Sangman terbangun di rumah sakit, ia dikejutkan dengan seorang bapak tua yang sedang merokok di sebelahnya. Sangman pun menyuruh bapak tersebut untuk mematikan rokoknya, namun tiba-tiba saja, seorang suster datang dan mengambil rokok tersebut dari tangan Sangman. Ia pun terlihat kebingungan, karena ternyata hanya Sangman lah yang bisa melihat bapak tersebut. Merasa ada yang aneh, perawat lalu membawa Sangman menemui psikiater untuk diperiksa kejiwaannya. Di tengah pemeriksaan, Sangman tiba-tiba mendengar ada suara orang menangis di dalam ruangan tersebut. Dan setelah ditelusuri, ia menemukan seorang wanita yang tampak sedang menangis terseduh-seduh di dalam lemari milik sang dokter. Melihat hal tersebut, Sangman langsung memarahi sang dokter yang juga tampak kebingungan karena ia tidak melihat siapapun di sana. Dokter tersebut lalu memanggil para perawat untuk menggotong Sangman keluar dari ruangannya. Malamnya, Sangman terbangun dan hendak pergi ke toilet, dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menjahili suster di sana. Sangman akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang ia temui dari tadi bukanlah manusia, dan ia pun langsung kembali ke kamarnya. Namun sesampainya di kamar, Sangman langsung disambut oleh para hantu tersebut, dan ia pun langsung pingsan seketika. Keesokan paginya, Sangman dibangunkan oleh dokter yang datang untuk berkunjung, dan di sana, ia bertemu dengan seorang hantu anak kecil. Para hantu tersebut pun terus mengikuti Sangman hingga ia keluar dari rumah sakit. Sangman lalu pergi menemui seorang dukun untuk meminta pertolongan, namun dukun tersebut malah menyuruh Sangman untuk membuka diri dan membantu para hantu mewujudkan keinginan mereka. Sesampainya di rumah, para hantu tersebut lalu menggunakan tubuh Sangman sebagai media untuk melakukan segala hal yang mereka ingin lakukan selama ini. Lama-kelamaan Sangman pun marah karena kesehatan tubuhnya yang semakin terganggu akibat permintaan dari para hantu tersebut. Namun, mereka tampak tak peduli dan mengabaikannya. Keesokan harinya, Sangman kembali menemui sang dukun, dan ia berkata bahwa Sangman harus memenuhi permintaan mereka hingga mereka puas dan pergi meninggalkannya. Sangman yang sudah pasrah pun kembali ke rumah dan bertanya satu persatu kepada para hantu, keinginan apa saja yang ingin mereka wujudkan. Dimulai dari hantu kakek yang menginginkan sebuah kamera. Sangman lalu membawa si hantu kakek berkeliling toko untuk mencari kamera yang ia inginkan, namun tak ada satupun kamera yang sesuai dengan selera si hantu kakek. Kamera yang hantu kakek inginkan ternyata disimpan oleh seorang polisi, dan si hantu kakek pun menyuruh Sangman untuk pergi menemuinya di kantor polisi. Sangman dan hantu kakek pun terus mendesak polisi tersebut untuk mengembalikan kamera miliknya. Bahkan mereka menemui polisi tersebut ketika ia sedang bertugas dan menyebabkan pelaku yang diincar berhasil kabur. Polisi yang semakin kesal dengan tingkah Sangman lalu menahan ia di kantor polisi. Tampak istri polisi yang datang mengunjunginya, dan Sangman langsung mengoceh tentang si polisi yang selingkuh, yang membuat ia langsung panik dan akhirnya mengembalikan kamera tersebut kepada Sangman. Setelah itu, mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui sahabat si hantu kakek yang bernama Pansu. Mereka pun makan siang bersama, dan di sana, Sangman bertemu dengan seorang suster cantik bernama Yunso. Akhirnya mereka pun kembali dari rumah sakit, setelah meninggalkan kamera tersebut di kamar Pansu. Keesokan harinya, gantian Sangman untuk memenuhi keinginan hantu anak kecil, yang ternyata ingin menonton film kartun di bioskop. Sesampainya di sana, Sangman bertemu dengan Yunso yang sedang menemani salah satu pasiennya untuk menonton. Selesai menonton, hantu anak kecil tersebut meminta Sangman untuk membelikannya mainan robot, dan di sana ia bertemu kembali dengan Yunso. Mereka lalu mengikuti Yunso makan mie di sebuah restoran, dan tampak hantu anak kecil yang terus menambah pesanannya, hingga menarik perhatian dari pasien Yunso.
Beberapa hari kemudian, giliran hantu Bapak yang mengajak Sangman untuk masuk ke sebuah tempat penampungan mobil bekas. Di sana Sangman bertemu dengan pemilik penampungan yang tampak sedang mabuk di dalam sebuah mobil. Dan tiba-tiba saja, pemilik tersebut menghidupkan mobilnya dan mengejar Sangman yang ia kira adalah selingkuhan istrinya. Sangman lalu memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan kepada sang pemilik bahwa ia akan membantu mencari istrinya dengan imbalan sebuah mobil. Keesokan harinya, Sangman pun mengikuti istri pemilik penampungan mobil tersebut hingga ke rumah sakit. Di sana, Sangman baru mengetahui bahwa wanita tersebut mengalami kanker paru-paru dan menolak untuk mengikuti kemoterapi karena dirinya yang sedang mengandung dan takut akan membahayakan janinnya. Di tengah perbincangan, Yun-soo memberikan kartu nama miliknya dan mereka pun berkenalan secara formal di saat itu. Setelah dari rumah sakit, Sangman lalu pergi menemui pemilik penampungan mobil dan menceritakan tentang kondisi istrinya. Akhirnya hantu Bapak tersebut pun mendapatkan sebuah mobil taksi tua sesuai dengan kesepakatannya kemarin. Mereka pun pergi jalan-jalan ke pantai dan di sana hantu Bapak mengajari Sangman yang tidak bisa berenang karena ini adalah pertama kalinya Sangman pergi bermain di pantai semasa hidupnya. Keesokan harinya, Sangman pergi membeli beberapa kaset untuk diberikan kepada Yun-soo dan ketika dalam perjalanan pulang, hantu Bapak menceritakan penyebab ia meninggal, yaitu karena kecelakaan. Lalu tiba-tiba saja, mereka dihentikan oleh seorang polisi akibat Sangman yang terlihat membuang puntung rokok sembarangan, dan karena Sangman tidak ada SIM, ia pun dibawa ke kantor polisi. Ketika para polisi menyuruh Sangman untuk menelepon wali atau keluarganya, ia terlihat kebingungan karena Sangman sudah sendirian sejak ia masih kecil. Lalu ia teringat, Yun-soo pernah memberinya sebuah kartu nama, dan ia pun langsung menghubunginya untuk datang ke kantor polisi. Yun-soo pun datang untuk menjemput Sangman, dan sesampainya di apartemen, Sangman pun memberikan kotak berisi DVD yang ia beli sebelumnya. Berkat arahan dari hantu Bapak, Sangman pun membantu Yun-soo untuk membawa kotak DVD tersebut, dan menemani ia pulang menaiki bus bersama. Keesokan harinya, giliran hantu wanita yang mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin memasak untuk Sangman dan juga hantu lainnya. Lalu hantu wanita tersebut mengajak Sangman ke rumah sakit untuk mengundang Yun-soo makan malam bersama di rumahnya. Di tengah perbincangan, Sangman bertemu dengan ayah Yun-soo yang juga merupakan pasien di rumah sakit tersebut. Ayah Yun-soo tampak senang karena mengira Yun-soo sudah memiliki calon suami. Namun tampak Yun-soo yang merasa risih dan langsung mengusir sang ayah karena hubungan mereka yang juga tidak terlalu dekat. Bahkan ketika Sangman menasihati Yun-soo, ia tampak marah dan langsung pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Sangman tiba-tiba didatangi oleh ayah Yun-soo yang ternyata sudah meninggal dunia dan meminta tolong kepadanya untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang putri tercinta, Yun-soo. Sangman pun datang menemui Yun-soo dan menyampaikan pesan terakhir ayahnya yang ingin meminta maaf kepada Yun-soo atas perbuatannya selama ini. Selesai pemakaman, Pan-soo meminta tolong kepada Yun-soo untuk mengembalikan kamera miliknya kepada Sangman. Beberapa hari kemudian, Sangman bersama dengan hantu wanita pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan yang akan dimasak nantinya. Malam harinya, Yun-soo datang menemui Sangman untuk memberikan kamera milik Pan-soo dan mereka pun makan malam bersama. Makan malam pun tampak lancar hingga Sangman berkata bahwa ayah Yun-soo sempat meninggalkan hadiah untuknya di tempat mereka sering bertemu dulu. Namun Yun-soo tidak mempercayai ucapan Sangman yang bisa berbicara dengan hantu ayahnya, lalu pergi meninggalkannya. Sangman juga lalu menyuruh para hantu untuk pergi karena ia sudah selesai memenuhi semua keinginan mereka. Keesokan paginya, ketika Sangman bangun, tampak para hantu yang sudah pergi dan hanya meninggalkan bekal makanan untuknya di meja makannya. Terlihat Yun-soo yang penasaran dan pergi ke tempat biasa ia bertemu dengan ayahnya. Dan sesuai yang dikatakan Sangman kemarin, Yun-soo menemukan sebuah kotak berisi hadiah sepatu yang ditinggalkan oleh ayahnya Yun-soo untuknya. Setelah itu, Sangman tiba-tiba mendatangi Yun-soo di rumah sakit untuk mengajaknya makan siang bersama. Ketika sedang makan bersama, Yun-soo tiba-tiba bertanya tentang alasan mengapa selalu ada daun seledri di setiap isian kimbabnya.
Sontak Sangman langsung teringat momen masa kecilnya, di mana ibunya dulu selalu memasukkan selede di setiap kimbap yang ia buat. Lalu Sangman akhirnya menyadari bahwa keempat hantu tersebut adalah keluarganya. Dan semua kejadian yang mereka lalui merupakan keinginan mereka yang belum sempat diwujudkan semasa mereka hidup. Sangman juga mengingat kecelakaan yang terjadi ketika ia masih kecil, saat mereka hendak pergi ke pantai, dan di saat itu ternyata hanya Sangman Lar yang selamat dari kecelakaan tersebut. Sangman langsung berlari kembali ke rumah dan memanggil keluarganya yang sudah pergi sebelumnya. Mereka pun mulai muncul satu persatu dan menasihati Sangman untuk menjalankan hidupnya dengan baik dan bahagia. Lalu mereka mengucapkan salam perpisahan kepada Sangman sebelum mereka pergi meninggalkannya. Sebelum berpisah, mereka menyempatkan untuk mengambil foto bersama Sangman sebagai kenang-kenangan untuknya. Di akhir cerita, ternyata selama ini, keluarga Sangman selalu muncul di setiap momen pentingnya, bahkan sampai Sangman menikah dengan Yamsu dan memiliki anak. Dan begitulah akhir cerita dari film Hello Ghost. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.